Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menindaklanjuti apa yang sudah saya janjikan, yaitu membacakan surat edaran dari Koordinator Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kusupan Agung Semarang. 3. Karena tuntutan kebutuhan pastoral sebagaimana dinormakan dalam Kanon 905, seorang imam diperkenankan memimpin perayaan Ekaristi 2 kali sehari dan bahkan 3 kali pada hari Minggu dan pada hari-hari pesta wajib atau hari raya, dengan tetap memperhatikan persiapan rohani dan disposisi batin yang cukup serta kondisi fisik yang sehat untuk dapat melayani umat. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, imam juga diatur dalam perayaan Ekaristi. Dikatakan bahwa hari biasa imam boleh merayakan Ekaristi 2 kali. Kalau hari Minggu atau hari pesta wajib atau hari raya boleh merayakannya sebanyak 3 kali. Maka harap maklum kalau seringkali ada romo yang menolak untuk memimpin misa karena dia sudah misa pada hari biasa 2 kali atau misa hari Minggu 3 kali. Untuk apa? Supaya dalam setiap Ekaristi imamnya itu juga sungguh merayakan dengan sepenuh hati. Tidak kemudian tidak fokus, tidak konsentrasi dan kemudian hanya diseret seolah-olah tidak menghayati Ekaristi atau intensi. Maka dibutuhkan kesiapan, disposisi batin dan fisik yang baik, jangan kelelahan. Poin 4 ada 2, yaitu A dan B. Poin A, mengingat batasan usia yang diperkenankan mengikuti perayaan Ekaristi di gereja atau kapel maksimal 65 tahun, maka prodiakon yang sudah berusia lebih dari 65 tahun atau memiliki sakit bawaan yang menjadikannya rentan terhadap COVID-19 tidak diperkenankan bertugas. Pasti kita mesti bergulat dan menata hati. Saya sangat paham banyak prodiakon yang usianya lebih dari 65 dan secara fisik masih kuat, masih sehat. Demikian juga yang di bawah 65 tetapi punya penyakit lain yang kemudian karenanya menjadi rentan terhadap penularan COVID-19. Yang semacam ini, maaf, dalam surat ini dikatakan tidak diperkenankan. Yuk, saya juga punya penyakit bawaan. Kita sadari bersama dan kita sanggup kebijakan yang dituntun pasti oleh Yang Roh Suci. Poin B, guna memenuhi kebutuhan untuk membagi komuni dalam perayaan Ekaristi di gereja atau kapel dan untuk melayani komuni bagi umat yang sakit serta para lansia yang mengikuti perayaan Ekaristi online melalui live streaming di rumah masing-masing atau di panti Wreda, maka para pastor paroki dapat mengangkat asisten pelayan-pelayan luar biasa pembagi komuni, ada dalam kanonnya. Untuk jangka waktu tertentu, para asisten ini hanya bertugas menerimakan komuni. Kemudian berikutnya nomor 5, poin 5. Mengingat yang diperkenankan mengikuti perayaan Ekaristi di gereja atau kapel adalah mereka yang berumur sekurang-kurangnya 10 tahun atau sudah menerima komuni dan maksimal 65 tahun, maka anak-anak di bawah umur 10 tahun atau belum menerima komuni dan para lansia berumur 65 ke atas mengikuti misa online melalui
live streaming. Ini menegaskan, menggarisbawahi apa yang sudah dinyatakan pada poin sebelumnya. B. 5B. Penerimaan komuni untuk yang sakit dan untuk para lansia akan dilayani di tempat tinggal masing-masing oleh prodiakon atau asisten luar biasa yang membantu menerimakan komuni. Jadi saudari-saudara, walaupun Anda para lansia, para yang menyandang sakit tidak bisa mengikuti perayaan di gereja atau di kapel, kami semua sangat paham, kita semua sangat paham. Demi kesehatan kita, Anda dan kita semua, maka muncullah peraturan ini, dan ini tidak selamanya. Ini hanya selama new normal ini. Nanti kalau semua sudah normal, pasti kita bisa merayakan tanpa batasan-batasan tertentu seperti sekarang ini. Sekarang kita masih prihatin. Poin yang ke-6 sekalian. Pada masa new normal ini, umat diwajibkan mengikuti perayaan Ekaristi di paroki masing-masing. Ciloko iki, sing sok blonjo, sing sok shopping Ekaristi di paroki lain, terutama ini kecenderungan di kota. Anda diajak untuk kembali ke paroki di mana Anda berdomisili. Mengapa? Tentu atas alasan kesehatan. Tidak diperkenankan mengikuti Ekaristi di paroki lain. Hal ini dimaksudkan, maksudnya apa? Kok tidak diperkenankan mengikuti perayaan Ekaristi di tempat lain? Demi kesehatan dan kebaikan bersama, serta demi memudahkan pengecekan dan pengaturan umat sesuai dengan protokol kesehatan yang dituntut oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pemerintah Republik Indonesia. Saudari-saudara, ayo kembali ke paroki masing-masing ya. Bahkan syukur kalau selalu di paroki masing-masing dan mengembangkan, mengambil bagian dalam kehidupan paroki masing-masing. Untuk para muda, ini kesempatan untuk melibatkan diri dalam aneka kegiatan gereja. Karena justru Anda-Anda yang sehat, Anda-Anda yang masih energik, Anda-Anda yang masih produktif, Anda diundang oleh Tuhan melalui gereja, melalui situasi darurat ini untuk mengatakan, aku mau mengabdi Tuhan. Aku sibuk nggak apa-apa, aku mau. Pokoknya aku punya waktu dan aku menyediakan diri. Amin. Saudari-saudara, tetap jaga kesehatan ya. Saya barusan sepeda kurang lebih 20 menit. 20 kilo. Itu salapan saya sehari-hari. Kalau hari Minggu ya 30-40 kilo. Untuk apa? Supaya tetap fit, supaya tetap sehat. Maka mari rayakan kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua. Amin.